Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya Muhammad Farouk Abdul Rashid akan menjelaskan mengenai bab 10 dalam buku Multimedia for Learning, Methods and Development karya Alesi dan Trolley yang membahas mengenai pengujian. Nah, seperti yang kita ketahui, setelah penjelasan mengenai materi-materi multimedia pada bab-bab sebelumnya, kemudian teori-teori belajar seperti apa, teori yang digunakan, kemudian teknis segala macamnya. Nah, pada bab ini menjelaskan mengenai pengujian. Nah, tentunya pengujian yang berbasis pada komputer. Kalau saya ambil contoh pengujian berbasis komputer yang sering kita alami, yaitu mungkin teman-teman pernah mengalami ketika mendaftar perguruan tinggi, tes-tes yang digunakan sudah tidak lagi menggunakan tes-tes yang dalam bentuk konvensional, yakni kertas yang kita harus melingkari dengan pensil, kemudian yang dilaksanakan pada satu waktu, tapi sudah berkembang menjadi tes yang berbasis komputer. Bahkan ada yang hasilnya tidak harus menunggu lama, jadi one day service langsung bisa kita ketahui hasil dari tes tersebut. Nah, pada buku ini menjelaskan bahwa fokus dari bab ini adalah menjelaskan mengenai pengujian yang berbasis komputer. Yakni pada bagian-bagiannya terdapat konstruksi tes terkomputerisasi, kemudian administrasi tes terkomputerisasi, selanjutnya faktor dalam tes, kemudian pendekatan pengujian lainnya di dalam kawasan komputer, dan terakhir keamanan. Untuk bagian pertama, yakni computerized test construction, ini mengenai konstruksi-konstruksi yang dalam tes yang berbasis komputer. Ketika kita menggunakan komputer untuk menjalankan soal-soal yang kita sampaikan kepada peserta, harus kita ketahui beberapa hal yang harus diperhatikan. Yakni pertama, kalau dilihat dari keuntungannya, tes dapat dirancang untuk dicetak atau diambil secara online. Kemudian pertanyaan dapat diurutkan ulang untuk setiap individu sehingga tidak ada dua tes memiliki urutan jawaban atau pertanyaan yang sama. Lalu kumpulan tes atau bank yang dihasilkan lebih dari satu pengajar yang dapat diakses oleh banyak guru sekaligus untuk referensi. Kemudian sebagian besar penerbit buku sekarang menyediakan bank ujian atau kumpulan ujian bagi guru dalam bentuk file yang dapat dihasilkan dan ditempatkan di internet. Dan terakhir, keuntungannya tes dapat dinilai secara otomatis dan skor dikirim melalui email ke guru dan siswa. Nah, setelah kita ketahui keuntungan dari penggunaan komputer untuk melaksanakan ujian, perlu kita ketahui juga kerugian yang bisa saja terjadi dalam melaksanakan ujian melalui komputer ini. Pertama, keamanan ujian atau kecurangan menjadi isu penting. Banyak kita ketahui beberapa soal mengalami kebocoran, yaitu peserta berhasil atau peserta bisa menyebarluaskan soal yang dia kerjakan pada peserta lainnya. Itu sangat menjadi kerugian bagi pelaksana ujian ini. Kemudian guru mungkin tidak cocok dengan pertanyaan yang tepat untuk apa sebenarnya materi yang telah diajarkan. Nah, tiga, tidak semua soal tes yang dibuat dengan standar kualitas yang sama. Nah, untuk administrasi tes berbasis komputer menjadi bahasan selanjutnya, yaitu kelengkapan-kelengkapan yang harus dimiliki penyelenggara ujian ketika memilih menggunakan komputer sebagai media tes tersebut. Yakni yang jelas tersedianya komputer untuk memenuhi kegiatan tersebut, sejumlah siswa atau sejumlah peserta yang akan melaksanakan ujian. Kemudian struktur pengujiannya adalah jika struktur tesnya atau pengujiannya itu membingungkan atau rancu dalam segi desain, akan memunculkan kecemasan bagi siswa. Jadi
menimbulkan kebingungan yang pada akhirnya tidak menghasilkan tes atau dia tidak berhasil mengerjakan tes secara sempurna atau akan mendapatkan hasil yang lebih buruk. Kemudian faktor pengujian, faktor konten dalam melaksanakan ujian itu perlu diketahui pertama itu tujuan tes untuk apa. Dalam buku ini dijelaskan apa tujuan tes, kemudian apa yang akan diuji, terus apakah tes memenuhi kebutuhan peserta tes, lalu apakah panjang dan waktu tes yang diizinkan sesuai dengan tingkat dan usia siswa, kemudian apakah tes benar-benar menilai tujuan sasaran dari kurikulum. Nah, dalam faktor implementasi yang perlu diperhatikan juga yaitu untuk menghindari kebingungan dari peserta, yaitu harus user friendly atau ramah pengguna, tidak membingungkan. Strukturnya jelas, kemudian memiliki keamanan penghalang dan jaring. Dalam buku ini dijelaskan istilahnya, dia menulis istilahnya security barrier and net untuk mencegah penghapusan yang tidak diinginkan dari jawaban dan data dari program. Kemudian pemberian label pada tes untuk memastikan siswa yang benar mengikuti tes mata pelajaran yang tepat. Dan setelah selesai, semua tes baru harus diuji untuk menemukan kesalahan, pertanyaan yang tidak masuk akal, atau bahwa keseluruhan proses pengujian bekerja dengan benar. Nah, dalam jenis pengujian atau tes yang berbasis komputer ini memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama itu simulasi. Dalam pengujian berbentuk simulasi ini, kita dapat menemukan contohnya seperti tes simulator yang digunakan ketika kita ingin mendaftar untuk SIM kendaraan. Jadi pasti selain uji praktek langsung menggunakan kendaraan, ada beberapa tes yang harus dilalui. Salah satunya adalah tes simulasi. Itu bisa kita temui ketika kita ingin membuat SIM. Kemudian tes adaptif, yang dimaksud adalah katakanlah tes itu berbentuk pilihan ganda. Jadi dari beberapa jawaban yang ada di soal tersebut akan dijabarkan penjelasannya, atau soal akan dijabarkan penjelasannya sesuai pilihan siswa. Jadi ketika siswa itu memilih, si A ini memilih jawaban A, maka akan muncul penjelasan sesuai dengan pilihan A. Nah, kemudian ketika menjawab B akan muncul penjelasan mengenai jawaban B. Tentunya berbeda dengan penjelasan yang satunya seperti itu. Jadi tidak ada salah tidak ada jawaban yang mutlak salah, tapi jawaban tersebut bisa dijelaskan. Jadi anak akan mengetahui alasan kenapa jawaban yang dia pilih tidak sesuai dengan soal yang ditampilkan. Kemudian terakhir, admissible probability measure test. Nah, yang terakhir adalah keamanan tes. Jadi dalam penggunaan komputer sebagai media pengujian, selain juga sangat memudahkan, tentunya efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, perlu hal yang sangat diperhatikan adalah dari sisi keamanan. Di bocor atau tidak soal tersebut, bisakah kita pertahankan soal tersebut agar tidak tersebar luas sehingga tetap bersifat rahasia. Nah, dalam hal ini hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pertama, jangan izinkan pengguna atau peserta tes merekam jawaban. Kemudian jika seluruh atau satu soal atau seluruh soal dalam satu kegiatan pengujian itu selesai, harus dikembangkan lagi soal-soal yang ada di dalam pengujian tersebut agar tidak bisa dipergunakan lagi di lain waktu. Menanggulangi
tentunya menanggulangi kebocoran kebocoran soal maksud saya. Kemudian buat pertanyaan baru dan tidak pernah menggunakan pertanyaan yang lama. Terakhir adalah memerlukan kata sandi untuk semua pengumpulan data uji. Nah, itu saja. Jadi kembali lagi ketika memilih menggunakan komputer sebagai basis untuk penyelenggaraan ujian, perlu diperhatikan hal-hal yang terkait entah itu keamanan atau faktor-faktor yang mengacu pada bagaimana soal tersebut bisa dipahami dengan mudah para peserta atau justru membingungkan. Kemudian jenis-jenis soal yang seperti apa, ya tentunya sesuai dengan kriteria usia si peserta. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.